Selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Selamat sore rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, kita memulai ibadah kita pada saat ini. Kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
rekan pemuda remaja, baiklah sebelum kita baca dan renungkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon tuntunan pimpinannya di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, jikalau sebentar kami arahkan pandangan kami kepadamu melalui firman-Mu, biarlah kuasa Roh yang kudus kiranya membersihkan hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat tetap senantiasa menguatkan iman percaya kami. Biarlah Roh yang kudus memampukan kami untuk merealisasikannya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai generasi-Mu. Berfirman bagi kami pada saat ini, Bapa, kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Rekan pemuda remaja, firman Allah yang menjadi landasan perenungan kita pada saat ini, saya tidak landaskan pada Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, namun saya pilih dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan dalam judul perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab Tuhan memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikian firman Tuhan. Shalom. Tak dapat kita pungkiri bahwa setiap kita pribadi pasti memiliki masa lalu, sebab ungkapan katakan masa kini tidak terlepas daripada masa lalu, dan masa depan itu akan ditentukan pada masa kini. Itu juga yang diperhadapkan bagi Yusuf, bahwa banyak hal yang telah dilaluinya di tengah-tengah kehidupan, dan sampai pada saat itu dia dikatakan sebagai tuan yang berkuasa atas Mesir. Dan pada saat itu juga situasi yang diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan juga berdampak bagi orang tua dan saudara Yusuf, walaupun berbeda tempat. Kelaparan melanda, dan kelaparan ini dikatakan 7 tahun, 2 tahun telah dilalui. Dan sebagai mengatasi di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan itu,
Yusuflah yang dipercayakan oleh Firaun. Jikalau kita mencoba untuk melihat dalam semua perjalanan kehidupan yang dilalui oleh Yusuf sampai pada saat itu, bahwa dia telah berada bersama-sama dengan saudaranya. Dari perikop ini sudah akan tentu paling tidak ada 3 hal yang diungkapkan. Yang pertama, sesuai dengan tema yang menjadi landasan kita pada ibadah pemuda remaja ini, ialah kerendahan hati. Yusuf menyikapi segala sesuatu yang diperhadapkan dalam kehidupan dia, bahwa dilandaskan pada kesadaran di dalam kerendahan hati, bahwa apa yang terjadi tidak perlu diratapi, tapi bagaimana situasi itu harus tetap senantiasa tertata untuk menatap ke masa depan. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Banyak yang telah dilalui, tapi dia tidak lagi terlena dan merenung, meratap diri. Tetapi bagaimana tatkala Firaun mempercayakan dia untuk menata segala sesuatunya, dia tata dengan baik supaya dapat menyongsong akan hari esok. Dan dalam kerendahan hati dia telah lakukan. Dan jikalau kita mencoba untuk melihat dalam situasi, dalam kebersamaan dengan saudara-saudaranya, bisa saja dia mencoba untuk membalas dari perlakuan yang mereka lakukan. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Walaupun dengan ada rasa sakit, tetapi dia katakan dengan tenang, "Akulah Yusuf saudaramu yang kau jual ke Mesir." Dan situasi ini sudah akan tentu tidak mengungkapkan, mencoba untuk menyatakan akan rasa sakit hatinya, tapi bagaimana di dalamnya bahwa semua itu telah dilalui di dalam kerendahan hati, karena Allah tetap senantiasa menyertai dalam segala keberadaan kehidupannya. Oleh sebab itu dia menatap ke depan, dia dikuatkan untuk menata segala sesuatunya dengan baik. Dan itu dilakukan oleh Yusuf bersama dengan kekuatan yang dilakukan oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi tidak ada rasa mau membalas dendam, mewujudkan rasa sakit hati itu untuk menyakiti kembali saudara-saudaranya. Tetapi dia katakan bahwa situasi yang diperhadapkan, ya dia terima di dalam kerendahan hati. Yang kedua yang diungkapkan ialah Yusuf dalam kerendahan hatinya menyadari bahwa kehidupannya terarah pada rencana Allah. Dan inilah yang mendasari bagaimana dia tidak mencoba untuk membalas akan tindakan yang dilakukan oleh saudaranya. Rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf katakan, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Jadi segala sesuatu yang dihadapi oleh Yusuf, dia mencoba untuk merangkum sedemikian rupa dan menyikapi secara positif, sehingga situasi yang diperhadapkan itu dia dapat terima dalam kerendahan hati bahwa Allah lah yang mengutus dia, Allah lah yang merencanakan kehidupannya. Walaupun berat dan pahit untuk dilalui, tetapi Allah mempunyai rencana yang indah di dalamnya. Ini yang dinyatakan oleh Yusuf. Sehingga ketika dia bertemu dengan saudaranya,
dia tetap dapat mempersembahkan kehidupan pada rencana Allah itu dan menerima saudara-saudaranya secara positif. Yang ketiga ialah bahwa Yusuf menyadari kehidupan harus dipersembahkan kepada Allah. Jadi, kalaupun di dalamnya tidak menyesali akan masa lalu, demikian juga dia juga harus menyadari akan keberadaannya di dalam bagian dari rencana Allah. Tetapi dalam kerendahan hati juga dia harus mempersembahkan kehidupannya kepada Allah. Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi di sini diungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya dijual ke Mesir untuk menjamin supaya kehidupan umat Allah itu dapat tetap senantiasa berlangsung. Sebab jikalau bukan Yusuf ya sebagai penguasa, maka sudah akan tentu tidak menutup kemungkinan anak-anak Israel itu akan ditimpa kelaparan dan mati kelaparan. Tetapi dalam bagian dari rencana Allah, maka di dalamnya dia dipersiapkan oleh Allah untuk membuat sebuah jaminan akan keberlangsungan dan hidup bagi keturunan umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang dinyatakan di dalam kerendahan hati. Segala sesuatu yang terjadi tidak perlu disesali. Segala sesuatu yang terjadi harus ditata kepada masa depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rendah hati sudah akan tentu meyakini Tuhan atau Allah berkuasa dalam hidupnya, sehingga tidak terikat pada masa lalu ataupun masa kini, tetapi bagaimana menggenapi akan rencana Allah pada segala situasi akan kehidupan, menatap kepada masa depan. Oleh sebab itu, Yusuf telah lakukan akan hal itu dengan sukacita. Dia mempersembahkan hidupnya bagi kebaikan keluarganya dan bagi semua orang. Allah menyertai dan memberkati, sehingga sebagai generasi muda kita pun akan dapat tetap senantiasa mencoba untuk melihat segala sesuatunya secara positif dan menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat di dalam suasana sukacita menikmati damai sejahtera Allah. Allah menyertai, Allah memberkati. Amin. Baiklah pemuda remaja, kita akan bersatu di dalam doa untuk syafaat kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami menyatakan kehadapan Yang Kudus Bapa Surgawi. Kasih Tuhan menyertai kami, dan pada saat ini kami kembali diingatkan untuk tetap berada dalam kerendahan hati. Biarlah keadaan yang diperhadapkan dapat kami kuasai dan kendalikan. Jadi bukan situasi itu yang mengendalikan suasana hati kami, tetapi bagaimana dalam kerendahan hati Tuhan kiranya memampukan kami untuk dapat tetap senantiasa berpikir secara positif. Dan biarlah ya Bapa, apapun masa lalu kami, kiranya itu akan membentuk kami secara positif, mensyukurinya, dan di dalamnya kami pun dapat tetap senantiasa mengangkat kepala, memandang ke depan, menata segala sesuatunya
sehingga kehidupan yang kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami sebagai generasi muda, kami akan dapat tetap senantiasa berbenah untuk mempersiapkan segala sesuatu, baik masa depan kami maupun posisi kami, agar dapat tetap senantiasa bermanfaat bagi sesama kami, teristimewa, bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, tatkala kami mengisi masa muda ini, kuasa-Mu kiranya tetap senantiasa memperlengkapi kami, sehingga hal-hal yang berdampak positif bagi kehidupan dapat tetap senantiasa kami nikmati di tengah-tengah kebersamaan. Bapa di dalam kerajaan surga, walaupun dalam situasi pada saat ini karena virus corona 19 masih tetap mengancam dan membahayakan suasana keberadaan kami, namun tidak membatasi kami untuk tetap senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu ya Bapa, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat tetap senantiasa beraktivitas mengisi masa muda dengan baik. Bapa Surgawi, dalam syafaat ini juga kami nyatakan pertama-tama penyertaan Tuhan bagi orang tua kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kiranya di dalamnya curahan berkat Tuhan diwujudkan, sehingga melalui itu Bapa, suasana kehidupan dapat kami nikmati di dalam damai sejahtera-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun serahkan ke dalam tangan kasih-Mu langkah-langkah yang kami tempuh di tengah-tengah pendidikan yang harus kami lakukan. Tuhan kiranya campur tangan, kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya tetap senantiasa memberikan kepintaran bagi kami, sehingga kami pun dapat tetap dengan disiplin memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan harapan kami Bapa, dalam campur tangan Tuhan, apa yang menjadi angan dan cita-cita kami dapat kami raih tepat pada saatnya, sehingga kehidupan kami mensukacitakan bagi keluarga, bagi sesama, dan bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan juga ke dalam penyertaan Tuhan jikalau ada saudara-saudara kami yang terindikasi oleh penyakit COVID-19. Dimanapun mereka berada Bapa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami serahkan Bapa saudara-saudara kami yang mengabdikan kehidupannya di bidang kesehatan, tenaga medis, perawat, dokter. Tuhan pun kiranya tetap senantiasa memberikan semangat bagi mereka. Tuhan tetap senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik, kiranya mereka tetap dapat lakukan di tengah-tengah merawat berbagai penyakit. Dan biarlah melalui tangan mereka kuasa-Mu diwujudkan, sehingga banyak orang yang akan disembuhkan. Kami serahkan Bapa pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, biarlah dalam campur tangan Tuhan mereka akan dapat tetap senantiasa mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan bagi masyarakat bangsa kami. Biarlah ya Bapa keadilan dapat tetap senantiasa ditegakkan, kenyamanan di tengah-tengah semua suasana kiranya dapat dinyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ini kami Bapa, semua harapan kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiap langkahku Baiklah, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kami undang untuk berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.